Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru STM Utara 22. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur atas segala limpahan nikmat iman dan Islam, kesehatan, dan umur, sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas dalam rangka sosialisasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari kami, saya dengan Pak Alfian dan Bu ini, untuk menyelesaikan salah satu tugas aksi nyata, yaitu sosialisasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, ini juga bisa membuat kita untuk merefleksikan ya. Jadi apa yang telah kita lakukan selama ini di sekolah, apakah kita sudah benar-benar membangun budaya positif di sekolah atau belum? Jadi mungkin apa yang nanti saya sampaikan dengan teman-teman dalam sosialisasi ini selain memberikan sedikit pemahaman, namun juga bisa menjadi salah satu tolak ukur bagi kita ya, seorang guru, seorang pendidik, apakah dalam hal ini sudah sesuai dalam menerapkan budaya positif di sekolah atau belum ya. Bapak Ibu, dalam sosialisasi kali ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan ya. Dalam hal ini nanti materi untuk yang pertama adalah kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Nanti restitusi di akhir. Itu nanti yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Bu Rutini. Kemudian untuk materi berkaitan dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, nanti akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Dan yang terakhir, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi, nanti akan disampaikan oleh saya, Bahtiar Rosadi. Nah, mungkin sebelum akan disampaikan penjelasan atau kaitannya dengan budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru di sini ini masih semangat ya? Masih semangat? Coba deh, jalannya dua-dua aja deh. Dua-dua. Dua-dua. Ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah, ini berarti ayo maju-maju itu adalah salah satu yang kita untuk selalu terbuka terhadap pembelajaran baru, inovasi baru ya, yang nantinya akan berguna untuk peserta didik kita di sekolah. Baik, untuk berikutnya adalah mana Bapak Ibu sudah semangat, kita lanjutkan dengan pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rutini. Kepada Bu Rutini saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Lemes ya? Sama saya juga. Tapi kita harus semangat ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa materi. Semoga ini bisa kita pakai bersama-sama di sekolah kita. Karena tujuan dari guru penggerak itu sendiri adalah kita berdampak bagi orang-orang di sekolah, gitu ya. Jadi apa yang akan kami sampaikan biarlah ini bisa menjadi materi buat kita untuk mendidik anak didik. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar bahwa saya akan membawa 2 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbesit di kepala Bapak Ibu apa ya? Disiplin, tepat waktu, taat aturan. Ada lagi? Ya, disiplin. Seringkali kita melihat kata disiplin itu ketika anak datang tepat waktu, ketika anak menaati aturan, baik itu ketika dia memakai seragam lengkap ataupun aturan-aturan yang lain. Nah, berikutnya sebelum saya
saya membahas lebih lanjut apa itu disiplin, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca sebuah ilustrasi. Ya, jadi ada sebuah ilustrasi. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, saya dan Bapak Ibu. Terus menyobek satu kertas kecil, menulis nama benda rahasia. Kita genggam tulisan itu, kita letakkan di salah satu tangan kita. Nah, teman B, jadi misalnya saya dengan Bu Rohila, saya menyobek kertas, Bu Rohila menyobek kertas, ya. Saya genggam, Bu Rohila genggam juga. Namun pada saat itu saya ingin melihat apa isi kertas yang Bu Rohila genggam. Ya, saya memaksa Bu Rohila untuk membukanya. Berbagai cara saya lakukan untuk Bu Rohila membuka dan memberitahu saya. Dari rayuan sampai paksaan, saya memaksa terus gitu. Saya merayu, menyuap, mungkin ya Bu Rohila nanti kita makan bakso, kasih tahu dulu. Nggak mau juga, gitu kan? Sampai di titik terakhir saya sudah selesai merayunya, tetap nggak bisa. Apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira kenapa Bu Rohila tidak membukanya dan kenapa saya memaksanya? Ada yang tahu kenapa Bu Rohila bersikeras untuk tidak membukanya? Menjaga rahasia. Ada lagi? Tanggung jawab. Terima kasih Pak Haji. Lalu kenapa saya memaksanya? Kepo, ya, ingin tahunya lebih besar. Tapi bisakah saya tetap menyuruh Bu Rohila untuk membuka tangannya? Tidak. Sampai cerita ini selesai tadi, Bu Rohila untuk tidak membukanya ya. Jadi Bu Rohila tetap memegang, mengepal tangannya tanpa membukanya, walaupun saya sudah memaksanya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi, jadi hanya ilusi gitu ya. Ilusi bahwa guru adalah mengontrol murid. Seperti tadi contohnya Bu Ila. Apa yang terjadi ketika saya memaksa Bu Rohila untuk membuka tangan? Itu sama halnya dengan ketika kita sebagai seorang guru memaksa anak-anak untuk mau diatur sama kita, gitu ya. Bu Rohila mungkin bisa membuka tangannya ketika saya merayu atau membujuknya, tapi pada kenyataannya Bu Rohila tidak mau. Nah, di sini saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita yang merasa bisa mengontrol anak, kita yang bisa menyuruh anak, ternyata tidak gitu. Anak mau kita suruh karena anaknya yang mau. Anak mau melakukan sesuatu bukan karena kitanya, tapi anak mau melakukan itu gitu. Terkadang kita merasa bahwa kita yang melakukan itu, kita yang menyuruh itu, kita yang berhasil mendorong anak. Tapi ternyata enggak. Kalau anak itu nggak mau, setelah kita nggak ada, anak itu juga akan tetap melakukan hal yang sama, gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Nah, seringkali kita menyindir anak atau mengingatkan anak, tapi dengan cara yang tidak baik. Harapan kita dengan seperti itu, anak bisa berubah. Ternyata tidak, ya. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin ada tipe orang yang ketika dia lagi dalam masalah, kita nasihati, dia oke. Tapi ada juga ketika ada orang kena masalah, kita menasihati, justru dia masih merasa makin kesel. Siapa lu? Nasihatin gua gitu. Terkadang kan orang merasa cuma butuh didengar, tapi dia tidak mau untuk dinasihati gitu ya. Begitu juga dengan anak. Seringkali kita hanya menasihati. Ketika anak bersalah yang kita lakukan menasihati. Tanpa ingin tahu apa yang sebenarnya anak itu rasakan, ya. Lalu ilusi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seringkali kita lakukan ya Bapak Ibu. Saya pun sering melakukan itu gitu. Saya merasa bahwa saya guru, saya punya wewenang untuk mengatur anak. Saya punya wewenang untuk memaksa anak melakukan ini. Kamu jongkok. Kalau kamu nggak jongkok, ibu marah. Terkadang kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa, padahal sebenarnya tidak. Ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi saya sudah jelaskan.
Ketika Ibu Rohila mau membuka tangan setelah saya bujuk rayu, itu bukan karena saya, bujukan saya atau tindakan saya yang membuat Bu Rohila mau, tapi karena memang Bu Rohilanya yang mau. Begitu juga dengan anak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita biasanya juga lakukan ini ke anak-anak. Kamu tahu nggak, nak? Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Ya, seringkali kita ngomong seperti itu. Dan memang tujuan kita membentuk anak kan karena memang kita mau lakukan untuk kebaikan anak. Tapi kita lupa bahwa yang dibutuhkan oleh anak bukan hanya nasihat itu. Teori kontrol yang seharusnya kita punya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan saya dengan pandangan Pak Arifin, pandangan saya dengan Bu Emi itu sebenarnya berbeda. Nggak ada pandangan yang sama gitu loh. Lalu berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap anak yang melakukan kesalahan pasti kan udah memang buruk dia gitu ya. Padahal seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ketika anak melakukan kesalahan karena dia cari perhatian. Mungkin ketika anak melakukan kesalahan karena memang di rumahnya dia nggak dapet. Di sekolah gurunya juga nggak dapet, nggak ngasih perhatian juga. Akhirnya dia melakukan sesuatu supaya dia diperhatikan. Lalu stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi saya bilang, saya membujuk Bu Rohila, tapi sebenarnya yang terjadi adalah Bu Rohila sendiri yang mau membuka. Bukan kita yang mengatur anak, tapi karena anak yang mau untuk diatur, gitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita bujuk-bujuk nih, ayo kamu nggak boleh kayak gitu, ayo dibenerin dulu, dibenerin. Dari begitu ujung-ujung kamu bisa nggak ngelakuin, ya kan? Dari membujuk, karena membujuk gak berhasil, akhirnya kita paksa. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebaiknya kita itu berdiskusi, mengajak anak berkolaborasi untuk menjadikan supaya anak ini juga memiliki pandangan sendiri, nggak sesuai dengan apa maunya kita. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir itu menang-menang. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita berhasil membujuk anak, kita kadang merasa puas. Aku udah berhasil membuat anak ini berubah. Padahal harusnya enggak. Harusnya yang kita lakukan, kita merasa bahwa kita berhasil dan anak ini juga merasa berhasil. Bukan kita merasa berhasil, tapi anaknya justru merasa sakit hati. Ya, kita kadang melupakan itu. Kadang kita hanya ingin mencapai tujuan kita, tapi kita nggak mau peduli. Anak ini sebenarnya sudah tercapai belum sih? Apakah anak ini sudah merasa berhasil belum sih? Atau hanya saya yang berhasil, tapi anaknya enggak? Kita sama-sama melihat lagi. Nah, ini adalah disiplin positif teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa kontrol diri itu bukan orang lain. Mungkin seorang pemimpin bisa mengontrol kita, mungkin kita bisa mengontrol anak, tapi balik lagi, apakah anak ataupun kita mau diatur oleh orang lain? Itu balik lagi ke kita. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya itu kita belajar mengenai teori motivasi, nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti juga ada di 5 posisi kontrol yang akan dibahas oleh Pak Batian. Dan yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebagai orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita itu melihat orang bukan lagi kertas putih semua, tapi kertas kuning, hijau, merah, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang punya tujuan, punya pandangan masing-masing. Begitu ya. Nah, dari serangkaian besar ini akan ada banyak hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah disiplin. Disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Jadi belajar untuk mengontrol diri. Jadi disiplin itu bisa berlaku bukan karena adanya peraturan saja, namun karena memang dari diri kita mau mengontrol diri untuk bersikap seperti itu.
Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita pahami, kita hargai, kita muliakan. Jadi nilai-nilai yang bermakna itu akan lebih baik ketika orang itu menghargainya, ketika orang itu menyadari bahwa itu baik, gitu ya. Nah, ini tadi, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi kalau ada kata disiplin, kita harus selalu ingat bahwa disiplin itu belajar. Gak ada disiplin yang langsung sempurna. Disiplin itu belajar dan terus belajar untuk menjadi hal yang baik, gitu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini disampaikan oleh zaman Latin, zaman Bapak Socrates dan Plato, bahwa kata ini berkonotasi terhadap kedisiplinan diri siswanya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi mungkin anak-anak bisa disiplin, kita seringkali menerapkan. Namun ketika anak-anak itu sudah terbiasa untuk tidak disiplin dan tidak mau berubah dari dirinya sendiri, maka tidak akan ada perubahan, gitu ya. Jadi seringkali anak-anak datang ke sekolah terlambat. Kalau 1-2 kali mungkin, tapi kalau sudah berkali-kali dia terlambat, artinya memang dari dirinya nggak ada kemauan untuk mengontrol dirinya lebih disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini nih perbedaannya. Awal mula kata disiplin itu artinya belajar. Diciptakan supaya anak-anak mau bertanggung jawab, mau mengontrol dirinya dari dirinya. Namun di budaya kita berubah. Justru disiplin itu adalah sesuatu yang di orang lain lakukan supaya orang lain melakukan kepatuhan. Jadi bukan dari dirinya, tapi dari orang lain. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa anak terlambat, ntar kamu dihukum, ntar kamu dapat hukuman, ntar kamu dapat konsekuensi. Ya, padahal seharusnya ketika dia terlambat dia harusnya tahu. Ya, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, karena setiap hari kita pun mengajarkan nilai-nilai kebajikan ke anak-anak. Inilah berikut beberapa nilai-nilai kebajikan. Menurut Glaser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk pasti memiliki tujuan. Baik kita maupun anak-anak pasti punya tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Waktu 3 minggu yang lalu saya sempat menyampaikan di upacara bendera mengenai profil pelajar Pancasila yang ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semoga nilai-nilai ini terus kita tanamkan kepada anak didik kita. Terlebih lagi kita tanamkan dalam diri kita untuk kita boleh menjadi role model bagi anak-anak dalam mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Ya, eksplorasi konsep. Ya. Untuk yang kedua, saya akan membahas materi mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini secara garis besarnya aja, karena nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Alfian dan juga Pak Batia, gitu ya. Saya hanya membahas garis besarnya saja. Teori motivasi manusia itu ada teori eksternal dan teori internal. Teori eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari luar. Supaya saya nggak dapat hukuman, apa yang harus saya lakukan? Supaya saya nggak dapat teguran, apa yang harus saya lakukan? Itu berarti dukungannya dari luar, motivasinya dari luar, bukan dari diri, ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Misalnya seperti saat ini, kita meminta anak-anak untuk berlatih sungguh-sungguh dalam
persiapan PTS. Ini ada dua motivasi yang dimiliki oleh anak. Apakah anak ini memiliki motivasi eksternal atau internal? Misalnya kalau eksternal, supaya saya mendapat hadiah, supaya orang tua saya bangga, supaya saya tidak dimarahin kalau nilainya bagus. Ini dari luar gitu. Tapi apakah kita bisa menanamkan motivasi eksternal itu dalam diri anak? Bagaimana anak itu memahami dan mengerti maksud dari motivasi dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang termasuk motivasi internal. Dia melakukan segala sesuatu agar dirinya dihargai. Dia melakukan sesuatu agar karena dia tahu bahwa dirinya itu berharga. Merdeka, menurut Gadjar Dewantara. Sudah sering kali kita mendengar ya, apalagi sekarang kita pakai kurikulum merdeka dan pembelajaran juga harus semuanya berhubungan dengan kata merdeka. Merdeka, menurut Gadjar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat merintah sendiri dirinya. Ya, jadi kalau dari tadi saya bilang disiplin maupun motivasi harusnya itu bukan dari orang lain. Orang merdeka bukan terlepas dari perintah. Jadi orang yang nggak diperintah-perintah itu merdeka, bukan hanya itu. Tapi bagaimana orang itu bisa mengontrol atau memerintah dirinya sendiri agar dirinya bisa melakukan hal yang lebih baik. Begitu. Pak, berikutnya Pak. Nah, restitusi secara singkat saya akan jelaskan nanti lebih dalamnya oleh Pak Batiar. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Misalnya ada anak melakukan kesalahan, biasanya kita langsung hukum mereka. Anak terlambat kita biasanya omelin. Kenapa kamu terlambat? Langsung di depan anak. Nah, restitusi ini mengajarkan kita untuk mengajak anak berpikir apa kesalahannya, apa yang harus anak lakukan, apa yang sebaiknya mereka lakukan dan dapatkan setelah melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini ya, tapi tidak sadar dan mungkin tidak ngeh kalau namanya ternyata restitusi. Sama dengan saya maupun Pak Batiar atau Pak Albian, sebelumnya kami sudah melakukan itu, namun kami merasa kayak, oh ternyata ini restitusi. Kita udah pernah ngelakuin, cuma baru ngeh gitu ya. Nah, restitusi ini proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Mereka yang buat masalah, mereka yang dapat masalah, mereka juga harus cari solusinya. Nah, kita sebagai guru sering melakukan anak bermasalah, kita yang menghakimi, kita yang menghukum, kita yang memberi solusi. Nah, dengan adanya restitusi ini kita mengajarkan ketika anak mendapat masalah atau melakukan kesalahan, kita ajak anak untuk melihat masalahnya apa, solusinya anak ini yang harus mencari, harus anak ini yang menemukan gitu ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuannya mulia. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka menemukan solusi, mereka harus tahu tujuan hidupnya apa, sehingga dia tahu bahwa apa yang sudah dilakukan itu sebaiknya tidak dilakukan lagi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menjadi refleksi bagi mereka. Setelah mereka tahu kondisinya, mereka tahu solusinya, mereka tahu bagaimana jalan keluarnya, mereka tahu tujuannya, mereka tahu bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan, kamu maunya bagaimana? Kalau kamu tahu kamu salah, apa yang harus kamu lakukan? Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Lalu restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi bukan karena dia terlambatnya, tapi kita mau nanya alasannya kenapa dan maunya bagaimana. Restitusi itu fokusnya pada solusi, bukan pada kesalahan. Jadi kita nggak mungkin kesalahannya terus, namun tindakan apa ke depan yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir,
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tadinya dia salah mungkin bisa jadi banduli, namun karena kita melakukan restitusi menjadikan anak-anak pun menerima itu lagi, gitu ya. Jadi dari sekian yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang membuat kita mengerti bahwa setiap apa yang dilakukan, setiap tindakan pasti ada tujuannya. Berikutnya Pak. Sepertinya sesi saya sudah selesai. Ini ada sedikit video yang sudah saya lakukan dalam pengaplikasian modul ini. Ini pun sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Rata-rata yang kita lakukan, yang ada di sini itu Bapak Ibu juga sudah lakukan. Membuat keyakinan kelas atau kita kenalnya dengan kesepakatan kelas. Itu biasanya anak-anak yang menentukan, memberikan ide. Jadi setiap anak diminta idenya apa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka merasa memiliki itu. Di kelas saya ada hand signal untuk pembelajaran. Ini mereka mengaplikasikan hand signal itu. Ada toilet pass, laki-laki dan perempuan, jadi setiap ke toilet mereka harus pakai. Ini termasuk dari kedisiplinan yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti kita tampung di bagian belakang saja ya. Untuk berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Karena tadi saya sudah nyinggung keyakinan kelas, maka akan dijelaskan lebih lanjut apa itu keyakinan kelas dan bagaimana melakukannya. Akan disambung oleh Bapak Dewa Made Alfian. Terima kasih. Silakan waktu saya berikan kepada Pak Alfian. Terima kasih Bu Dini. Keren Bu Dini. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Jadi yang kita bawakan ini Bapak Ibu Guru, kita disuruh melakukan pengibasan. Apa yang kita dapat, coba kita tularkan kepada teman-teman kita. Gitu. Saya yakin juga Bapak Ibu Guru juga sebelum kita masuk ini pasti sudah mengikuti pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka. Kurang lebihnya seperti ini. Tapi kita di sini perjalanan kami berpikir memang agak panjang karena memang sudah mendalami lagi lebih lanjut. Gitu. Saya akan lanjutkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Kenapa sih kita nggak bikin peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Karena di sini peraturan kelas cenderung kita yang membuat. Keyakinan kelas, peraturan kelas itu kita cenderung yang membuat. Jadi kita pengen apa yang murid kita inginkan, tapi si siswanya sendiri tuh nggak kurang tertarik karena adanya paksaan, karena ada peraturan, karena dibuatnya hanya dari satu sisi saja. Untuk keyakinan kelas, kita lihat sebagai contohnya ya Pak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Jelas di situ tulisannya juga ada peraturan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini juga peraturan juga. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini tuh kita disuruh membuat keyakinan. Keyakinan kelas itu yang kita buat ini biasanya sering Bapak Ibu guru lakukan juga nih. Biasanya dilakukan di awal kita pembelajaran. Kalau kita dulu menyebutnya namanya keyakinan, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu salah satunya hampir sama keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan apa yang muridnya, apa yang kita mau, dan si muridnya itu juga pengen apa yang dia mau. Kita tampung dulu, kita tawarkan dulu kepada murid,
ide-ide apa yang akan muncul dari si murid. Ya, kita tampung dulu Bu. Dari ide-ide itu biarkan mereka berkreasi, dilepaskan aja. Anak mau bagaimana? Anak mau bagaimana? Setelah kita tampung, baru kita ambil nilai-nilai poinnya, kita arahkan, kita bantu agar kesepakatan itu bisa menjadi apa yang kita inginkan dan apa yang mereka inginkan. Kita lihat juga nilai-nilai kebijakan dari ide-ide tadi anak murid tersebut. Lanjut. Nah, kalau berbicara budaya positif, ini ruang lingkupnya seperti ini. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Jadi semuanya masih mencakup dalam budaya positif. Lanjut Ibu. Nah, ini nih yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Coba Bu, yang sebelah sana. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau menurut Ibu, peraturan atau keyakinan? Keyakinan Bu, karena di sini ada terteranya kami guru dan murid, ada kesepakatan yang dibuat antara si murid dan si guru. Mungkin kalau peraturan kalian harus menyayangi bapak ibu guru semua, itu baru peraturan. Di situ hanya melibatkan satu sisi saja. Tapi ketika ada kesepakatan kelas, pengennya murid bagaimana, guru maunya bagaimana, tertuang nih di sini nih. Kami guru dan murid, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu ada lagi kami murid yang semangat belajar. Ada contoh lagi kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan sebelah sininya, sebelah kanannya itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu salah satu juga peraturan, menjaga kebersihan sekolah, peraturan juga, bukan ada kesepakatan kelas. Oke, ini ada tabel Y dan tabel T. Kalau kita melihat di sini, tabel T itu ada di sini. Yang pertamanya itu tabel yang pertama itu hormat. Hormat itu ada terdengar di sebelah atas, terlihat dan berperilaku. Nanti kita akan bedakan dengan tabel T-nya. Kalau tabel Y-nya di sini hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu bekerja kami meyakini, ini untuk tabel Y-nya ya, tabel Y bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa keyakinan penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nanti kita lihat perbedaannya. Untuk tabel T-nya sendiri, ini tabel T yang sebelah sana. Hormat itu contohnya nanti ada di slide berikutnya, ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Selanjutnya. Nah, kalau kita melihat tabel Y di sini, kurang lebih seperti ini Bu. Kalau tadi kita melihat yang hormat, itu yang tabel yang atas itu terdengar. Jadi apa yang kita lihat itu apa yang kita dengar. Kayak misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini. Terus ada terima kasih, tolong ya, permisi. Berperilakunya ada tersenyum ramah, ada memberikan salam hormat, berjabat tangan sebagai contohnya ya. Lalu ada memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang, terlihat kita bisa melihat nih anak itu dari berempatinya terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain yang hanya izinnya, mendengarkan dengan seksama. Lalu kita kalau melihat tadi di tabel T-nya yang sebelah sana itu hormat, tampak seperti yang sebagai contohnya itu anak datang tepat waktu, tidak sebelahnya tidak tampak seperti itu, sering terlambat. Di sini ada sebabnya dan
akibatnya. Oke. Lanjut, boleh lanjut slide berikutnya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan. Di peraturan di sini tertulis yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi di keyakinan kelas kita bisa merubah, yaitu dengan si anak itu bisa bagaimana caranya dia biar ada rasa tanggung jawabnya. Kita bisa masukkan unsur itu, bukan hanya perintah saja. Kembalikan buku ke tempatnya. Poin yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu untuk peraturan. Untuk keyakinan kelasnya kita bisa memasukkan unsur menghormati orang lain. Peraturan itu kita bisa rubah dengan cara saling menghormati orang lain, selalu ucapkan terima kasih, diawali dengan kata tolong. Lalu ada lagi peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Untuk keyakinan kelas, kita di sini bisa menghormati orang lain atau berkomitmen. Kita berikan anak itu komitmen. Jadi kalau di sini tuh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ketika anak itu nggak hadir, nanti kita kasih hukuman. Nah, tapi kalau kita mengajarkan komitmen ke anak tersebut, nah, yuk bisa jangan terlambat masuk ke dalam kelas. Kalau bisa 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kita kasih dia komitmen agar dia melaksanakan. Kalau dia salah, kita kasih tahu yang benar, bukan kita salahkan dia. Karena ketika anak itu sudah tahu salah, kita malah menyalahkan, konsepnya dia nanti, ya kalau salah udah disalahkan. Tapi kalau kita benar, kalau kita salah, kita benarkan, anak itu akan punya pemikiran yang berbeda. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Batiar. Maaf saya sini sedikit Pak. Lalu ada dilarang melakukan kekerasan. Kita bisa masukkan unsur keselamatan atau menghormati orang lain di situ. Ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Bisa masukkanlah unsur-unsur kesehatan di situ. Nah, kalau kalian menggunakan narkoba, ada dampaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Lalu ada gunakan masker. Di sini kita bisa masukkan unsur-unsur kesehatan. Lalu jangan berdiri di kelas atau koridor. Kita bisa masukkan unsur-unsur keselamatan atau keamanan. Lanjut. Lanjut. Oke. Ini Bu. Nah, itu biasa tindakan guru yang diambil oleh tindakan guru. Kita biar tahu nih Bu, hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam tindakan guru nih ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan contoh hukuman. Kira-kira kalau misalkan konsekuensinya gimana Bu? Apa yang harus kita berbuat? Pak, kita kumpulkan di pertanyaan aja deh nanti ya. Lalu yang kedua ada lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Ya, bukan konsekuensinya dari kegagalan dari kesalahan apa yang dia perbuat. Itu hanya tujuannya menghukum. Lalu ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman. Nggak ada kaitannya antara masker dengan push up. Nah, ini kita nih ke konsekuensinya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi udah ada sedikit kelihatan Ibu nih antara hukuman dan konsekuensi. Ketika si anak itu melakukan kesalahan, buku temannya dicoret-coret. Kita bisa menanyakan dia untuk menggantikan kembali bukunya, karena yang dirusak si buku. Kayak kasus foto yang sebelumnya, itu nggak ada kaitannya nih Bu nih, push up dan masker. Anak nggak pakai masker, kita suruh push up. Terus
salah satu contoh konsekuensi lagi yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bukan suatu hukuman, karena mereka anak itu dengan tidak sengaja menjatuhkan, dan si anak itu juga tahu konsekuensi dari menjatuhkan itu terjadi mejanya basah dan anak itu harus membereskan. Itu namanya konsekuensi. Lalu ada hukuman lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Murid disuruh untuk mengenakan, kayak salah nih, untuk melepas di sini. Karena sepatunya tidak ada sepatu hitam. Murid itu udah bawa sepatu. Walaupun sepatunya itu berbeda, ketika si murid itu sudah melepas dan dihukum, itu suruh menggantungkan tanpa dipakai, itu namanya hukuman, Bu. Konsekuensinya nanti ada dibahas lagi di Pabatiar di situ. Cara penanganannya. Lalu ada lagi di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Masih ada keterkaitannya. Karena sedang pembelajaran PJOK, kebetulan juga materi yang tentang kebugaran jasmani, anak itu bisa dikasih konsekuensinya karena dia sudah terlambat. Disuruh berlari dan olahraga ada keterkaitannya. Lanjut, Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Laper kayak saya ini. Oke, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Beda di sini, ada kata-kata menyakitkan. Ya, sebagai contohnya yang tadi tuh anak itu menumpahkan. Kalau misalkan dia menumpahkan ya harus terjadi, ya udah terjadi. Dihapus, dilap bahasanya. Lalu ada lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi terlalu lama juga kurang bagus, Bu. Nah ini juga nanti disinggung lagi nih sama Pak Batiar. Pokoknya Pak Batiar di sini serba komplit, Bu, nanti pembahasannya. Pembahasannya keren nanti Pak Batiar. Ada anak membenci kedisiplinan, lalu konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Ada paksaan, stimulus, dan lain sebagainya. Lanjut, Bu. Nah, ini ada identitas yang gagal, ada identitas yang sukses. Identitas yang gagal itu karena kita berikan hukuman. Sedangkan kalau identitas yang sukses itu karena adanya disiplin dari konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini nanti yang dibawakan oleh Pak Batiar juga. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu yang sudah terjadi ya terjadi. Restitusinya merupakan sebuah pilihan. Ketidaknyamanan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya di sini tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang pendek. Jadi jangan terlalu lama nih kalau bikin anak dikasih kesalahan, kita hukumannya tuh yang sampai mereka tuh jangka lama itu sampai mereka tuh kembali ke komunitasnya atau ke habitatnya, ke alamnya mereka, alam teman-temannya, itu mereka merasa tidak nyaman. Jangan sampai berkepanjangan, jangan sampai mereka itu merasa disingkirkan sama teman-temannya gara-gara kita kasih hukuman seperti tadi. Kurang lebihnya seperti ini yang Bapak lihat. Ada satu lagi pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya untuk hidup sebagai dasar kebutuhan manusia kita ada yang hidup. Kita butuh kasih sayang dan rasa yang diterima.
ada penguasaan di situ, ada kebebasan, ada kesenangan. Kalau misalkan tadi kita menghukum anak, anak itu nggak ada merasa kebebasannya, merasa dikucilkan sama teman-temannya, merasa tidak mendapatkan kasih sayang, sedangkan ini itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus setiap manusia itu miliki. Next. Udah. Oke, ini dokumentasi saya, beberapa yang sudah saya lakukan. Ada video yang cukup panjang tapi masih diproses. Ini hanya cuplikan-cuplikan saja. Nah, ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kelas 4, waktu pengambilan kesempatan kelas, saya bikin kesepakatan kelas. Kurang lebihnya dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berkolaborasi, dan semuanya saya harap di Tugu Utara 22 ini semuanya bisa berkolaborasi. Jadi gak ada istilah lagi namanya nanti yang yang usianya lanjut dengan yang si muda nanti saya mah diminta tolong dulu, ganti kata diminta tolong dengan berkolaborasi biar lebih enak didengar dan kita biar lebih semangat untuk melakukannya. Terima kasih dari saya, itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Pak Bahtiar. Baik, terima kasih pada Bu Putini dan Pak Alfian yang sudah luar biasa ya menyampaikan materi-materi kaitannya dengan yang pertama disiplin positif, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Alfian yaitu tentang keyakinan jelas. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Alfian dan Bu Rutini berkaitan ya Bapak Ibu, kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Yang insya Allah kalau kita menerapkan ini akan memberikan dampak yang positif ya kepada karakter siswa, kepada kebutuhan siswa dalam belajar. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Coba nih kita tes dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat malam tidak usah tepuk tangan ya. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, tapi sudah masih fokus ya, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu tentang posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu guru pada saat berada di sekolah. Ini menurut teori Diego Gosset. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tetapi posisi ini apakah semuanya memberikan dampak yang positif? Tentu tidak. Nah, sekarang posisi kita berada di posisi yang mana nih? Apakah berada di posisi memberikan dampak positif? Apa justru malah menimbulkan kegagalan? Dan yang kelima adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, coba kita akan membahasnya satu persatu dari mulai yang posisi sebagai seorang penghukum. Ini bisa menjadi bahan introspeksi kita juga, apa posisi yang sudah kita lakukan di sekolah sampai saat ini ya. Bapak Ibu, untuk posisi yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Baik posisi sebagai penghukum maupun pembuat merasa bersalah, ini adalah posisi yang negatif Bapak Ibu. Situasinya bagaimana kalau kita memposisikan sebagai posisi guru sebagai kontrol penghukum? Misalkan seperti ini ya, pada saat ada anak terlambat datang ke sekolah, lalu kita memarahi, menghardik, menunjuk-nunjuk karena dia terlambat. Kamu bagaimana? Ya, dengan ada salah satu isyarat tangan menunjuk, mengapa kamu terlambat? Padahal itu sudah jam 6:30. Ya, kita dengan ada yang keras dan sebagainya, itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Nah,
di dalam posisi sebagai seorang penghukum ini, biasanya nanti anak itu akan merespon. Ya, mungkin responnya tidak secara langsung, tidak langsung mungkin anak menanggapi omongan gurunya pada saat itu, enggak. Tetapi mungkin dalam hatinya itu dia merasa posisinya dia seakan tertekan, ya, sehingga dia bisa saja suatu saat nanti akan memberontak. Apalagi jika statement yang diberikan oleh guru itu tidak menanyakan dulu apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Dia merasakan tidak adil diperlakukan. Bisa saja waktu terlambat itu karena kendaraan yang ditumpanginya rodanya bocor misalnya, atau mungkin ada sesuatu hal yang kaitannya dengan perilaku yang bukan dilakukan oleh dirinya, tapi orang lain. Tetapi terkadang kita hanya melihat pada posisi saat itu adalah dia terlambat, maka dia bersalah. Nah, itu adalah posisi kita sebagai seorang penghukum, menimbulkan anak itu mungkin merasa takut, ya, merasa tertekan. Kemudian bisa saja nanti murid ketika sering dihukum, dia akan terbiasa dengan perkataan, biarin aja lah. Karena dia merasa sering dihukum dengan posisi yang seperti itu, dia justru akan membiasakan guru dengan perilakunya yang seperti itu. Bukannya dia semakin jerah, tapi dia akan menganggap bahwa ya sudahlah, biarin aja lah. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, dia akan memunculkan rasa kesal, ya, dendam mungkin, sehingga melakukan perbuatan yang justru berdampak negatif. Ya, misalkan ada seorang anak yang tidak suka dengan gurunya, pada saat gurunya di kamar mandi dikunci dari luar, wah gak bisa keluar tuh, ya. Barangkali ada pengalaman yang seperti itu, ya. Atau mungkin gurunya memiliki helmnya diumpetin, karena dia merasa tidak diperlakukan secara adil, ya. Kemudian yang kedua adalah ada posisi sebagai kita sebagai seorang guru adalah membuat merasa bersalah. Contoh misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR di kelas, lalu si gurunya mengatakan bahwa ibu merasa kecewa, ya sudah kita nggak usah belajar aja. Hening tuh kelas, bahkan teman dengan teman aja nggak berani senggol-senggolan, karena melihat gurunya tuh kayaknya kesel. Didiamin anaknya merasa bagaimana? Merasa bersalah. Aduh, gimana nih? Masa gak belajar sih? Ya, kamu sih yang salah, gak ngerjain tugas. Orang yang posisinya tidak mengerjakan tugas, itu yang paling tertekan. Ya, karena situasi itu terjadi karena perbuatan dia. Tanpa guru harus memaki-maki, tanpa guru harus mengharding, menunjuk-nunjuk, atau menghukum yang sifatnya fisik, ya, cukup gurunya diam aja, itu sudah merasa bersalah, ya. Tetapi apakah posisi seperti itu baik untuk kita memberikan pembelajaran ke anak? Ternyata tidak. Itu adalah posisi yang negatif. Nah, misalkan dalam posisi seperti itu, murid dalam hati akan mengatakan bahwa saya ingin minta maaf, gitu ya. Dia merasa bersalah dan ingin minta maaf. Tetapi di kondisi yang lain, ada murid yang justru dia akan merasa rendah diri. Dia akan merasa semakin tertekan. Justru kalau anak yang pada saat posisi sebagai penghukum, itu mungkin dia bisa melakukan hal yang langsung, ya, artinya dia menutup pintu kamar mandi dari luar, gurunya saat berada di dalam, atau meletakkan helmnya gurunya kemana, itu kan dia mengutarakan ekspresinya dalam bentuk tindakan. Tetapi kalau yang membuat merasa bersalah, itu dia hanya tertanam dalam dirinya suatu kebencian kepada guru, yang justru jika nanti keluar itu bahkan akan lebih berbahaya, karena dia biasa memendam. Gurunya kalau ketemu sama muridnya itu nggak disapa, ya kan? Kena mental katanya, betul. Padahal gurunya nggak ngapa-ngapain, diem aja udah. Ada anaknya yang bersalah tadi, didiemin. Itu secara psikologis dia lebih tertekan. Nah, ada posisi seperti itu, dan itu adalah posisi kontrol guru yang negatif. Kemudian berikutnya ada posisi guru sebagai teman.
menganggap murid itu adalah teman kita sendiri. Nah, ini posisi yang sudah baik. Tetapi ini pun ada dua sisi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Pada saat kita memposisikan anak sebagai seorang teman, anak itu akan lebih mudah menyampaikan apa permasalahan dia. Ya, dia merasa bahwa kita adalah seorang teman yang bisa diajak untuk memberikan curhat. Ya, ada permasalahan apa disampaikan oleh guru itu. Tetapi apakah posisi sebagai teman itu bisa dilakukan oleh semua guru? Terkadang ada beberapa guru yang mungkin bisa memposisikan seperti itu, ada juga yang enggak. Yang akhirnya menimbulkan siswa tersebut jadi pilih-pilih guru. Wah, saya dekat nih dengan guru C misalkan. Akhirnya dia hanya maunya dengan guru C. Ketika anak tersebut diperintah, maunya yang perintah adalah guru C. Kalau bukan guru C, dia nggak mau. Tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif lagi bagi siswa adalah pada saat si anak tersebut mendapatkan suatu masalah, ketika curhat dengan guru C-nya sibuk, dia akan merasa seperti dikhianati. Ya, yang awalnya dia apapun dilakukan ketika diminta guru C, pada saat posisinya dibalik, ada dia punya masalah dan ingin curhat ke guru C, tapi guru C nggak bisa, dia akan sakit hati. Wah, katanya teman, tapi kok gitu ya? Mungkin seperti itu juga ya, Bapak Ibu ya, dalam berteman ya. Jadi kita sebagai guru juga introspeksi nih, posisi kita ada di mana. Lalu ada juga sebagai pemantau. Pemantau itu hanya bertugas untuk mengawasi, mengontrol melalui peraturan yang sudah ditetapkan. Misalkan ada seorang anak yang memakai sepatu tidak berwarna hitam, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Alfia. Itu konsekuensinya adalah pada saat pelajaran, karena sekolah itu punya aturan bahwa tidak boleh siswa menggunakan sepatu selain berwarna hitam, maka anak tersebut selama pembelajaran harus melepaskan sepatu. Aturan sudah dibuat seperti itu. Maka kita sebagai posisi pemantau tinggal mengingatkan aja. Nah, kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kamu tahu peraturannya? Tahu, Pak. Lalu bagaimana solusinya? Saya tidak akan menggunakan sepatu ini, Pak. Saya akan melepaskan sepatu ini. Itu dia memahaminya karena memang suatu aturan. Tetapi ketika kita sebagai pemantau, kita juga harus mengawasi apakah anak tersebut memang melakukan hal tersebut. Ya, dan ini pun ketika kita mengambil suatu aturan, maka usahakan konsekuensi yang dibuat jangan sampai mencederai atau membuat anak tersebut merasa malu. Karena bisa saja ketika sepatunya dilepas, nggak mau camping, nggak mau istirahat, padahal itu adalah suatu aturan. Kan begitu ya. Nah, maka dari kita cukup memberikan semacam apa ya, mengingatkan aturan yang kita buat sehingga anak tersebut bisa mengambil keputusan berdasarkan aturan yang kita sepakati. Ya, jadi itu lebih ke peraturan sekolah yang harus dipatuhi. Ini adalah posisi kita sebagai seorang pemantau. Ya, ini menitik beratkan pada sanksi. Kalau salah ada sanksinya, kalau benar dikasih penghargaan, dikasih hadiah, gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah posisi yang kita harapkan. Kita memposisikan diri kita seorang guru sebagai posisi seorang manajer. Artinya kita bisa membuat siswa sendiri yang mengontrol dirinya. Ya, guru hanya memberikan semacam stimulus ya, artinya mengarahkan saja, tapi pada dasarnya yang membuat keputusan adalah murid itu sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Rutini pada saat ciri-ciri restitusi ya, itu pada dasarnya adalah tidak memberikan anak itu untuk menghukum, tetapi lebih untuk memperbaiki, mencari solusi dari kesalahannya. Dan itu solusinya diambil dari keputusan siswa sendiri. Ya, seumpama misalkan ada anak membuang sampah sembarangan pada saat istirahat. Kemudian ada guru yang melihat. Kita tidak langsung menghukum dia, tidak, tapi kita coba berikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa, apakah perbuatan kamu ini sudah baik atau benar. Dia akan mengoreksi. Terlebih dahulu juga kita bisa memberikan semacam menstabilkan identitasnya. Artinya ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, jangan kita langsung menyalahkan. Kita harus memberikan suatu kondisi supaya anak itu tenang. Misalkan setiap manusia pasti punya kesalahan.
gitu ya. Jadi anak salah pun dia agak tenang. Oh iya, setiap manusia punya kesalahan. Terus apa yang kamu lakukan ini mungkin orang lain juga ada yang melakukan. Apa yang kamu lakukan ini pasti ada tujuannya, kan gitu ya. Dia tidak langsung justifikasi bahwa itu perilaku yang salah dan menyimpang, tidak. Tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Karena terkadang anak kalau sudah salah, dia itu nggak bisa berpikir, apalagi kalau sudah ditekan oleh guru, dimarah-marahin, udah dia udah pikirannya itu udahlah pasrah aja, mungkin begitu ya. Tapi coba kita untuk menstabilkan identitas, menstabilkan kondisi emosionalnya dulu. Lalu kita tanyakan kepada anak tersebut, ya, ini melanjutkan untuk nanti yang segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu, ya, menurut kalian apa yang sudah kalian ini baik atau enggak? Membuang sampah sembarangan itu baik atau enggak? Dia akan memikirkan, oh, membuang sampah itu tidak baik kalau sembarangan. Ada tempat sampah, ya, yang bisa kita gunakan untuk membuang sampah. Lalu di akhirnya nanti kita akan berikan keyakinan, kira-kira apa nih solusinya ketika kamu melakukan kesalahan seperti ini? Nah, mungkin dia akan berpikir, karena saya sudah melakukan kesalahan, saya akan memperbaikinya dengan cara, misalkan, ketika istirahat, saya akan melakukan kegiatan kerja bakti, misalkan. Atau misalkan saya punya ide, Pak, supaya anak-anak di sekolah kita ini tidak seperti saya yang membuang sampah sembarangan, saya akan membuat poster untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu ide-ide itu muncul dari anak, bukan dari guru yang memberikan ide, tapi anak sendiri yang memberikan ide atau solusi. Nah, kondisi yang seperti itu tidak membuat anak itu akan merasa bersalah, tapi justru dia akan merasa bahwa dia memposisikan diri untuk menjadi seorang memberi solusi, ya. Dan juga nantinya pada saat dia bersalah tersebut, dia pun akan kembali kepada komunitasnya dengan diterima oleh teman-temannya, tidak seperti dihindari, dikucilkan karena dia bersalah, tapi justru dia akan kembali ditarik oleh teman-temannya ke dalam komunitas, bahwa apa yang dilakukan dia tidak menciderai perilakunya saat itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah proses kontrol kita sebagai seorang guru, ada 5. Nah, sebisa mungkin kita sebagai seorang guru posisikanlah sebagai seorang manajer, karena dalam memposisikan sebagai seorang manajer, kita pun akan memposisikan sebagai seorang teman dan juga akan memposisikan sebagai seorang pemantau. Nah, kemudian di sini ada beberapa kalimat yang menurut Bapak Ibu manakah yang dikatakan apakah dia termasuk penghukum, teman, atau pemantau? Misalkan di sini ada kalimat seperti ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Udah cukup kalimat begitu aja. Ini akan memposisikan dia sebagai seorang membuat orang merasa bersalah. Udah didiemin aja di situ. Dia akan merasa bersalah. Atau misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mencari solusi. Itu adalah posisi kontrol atau sebagai seorang manajer. Ya Bapak Ibu. Jadi nanti posisi kita letakkan sebisa mungkin sebagai seorang manajer. Berikutnya adalah di sini ada lingkaran ya, 2 lingkaran, yang mana di bagian sebelah kiri adalah peraturan pemantau, ada konsekuensi atau hadiah. Kemudian ada nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi terkadang memberikan hadiah itu pun tidak selalu baik Bapak Ibu. Misalkan setiap ada anak yang menang, kasih hadiah. Anak lomba, kasih hadiah. Itu juga tidak selamanya baik. Karena terkadang hal tersebut itu hanya memotivasi anak karena ada faktor eksternal, bukan faktor internal dia. Ya, saya berusaha untuk lomba menang, ya lomba khususan karena hadiahnya sepeda misalnya. Faktor eksternalnya sepeda, bukan karena saya merasa ingin mencapai hal tersebut karena keinginan saya untuk lebih baik. Nah, itu lebih ke internal, ya. Kemudian berikutnya adalah ini tentang segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu pada saat saya membahas tentang posisi guru sebagai seorang kontrol. Tadi ada 3 posisi ya, yaitu pertama, ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan di sekolah, maka upayakan langkah pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ya, kita tenangkan anak dengan mengatakan tadi bahwa setiap orang pasti
pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah, banyak orang yang salah kok. Supaya dia stabil identitasnya ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan ya. Misalkan dengan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi walaupun dia sudah salah, tapi guru masih memberikan kata-kata mungkin bisa lebih buruk dari itu, tapi kamu justru melakukannya hanya seperti ini. Nah itu juga akan memberikan dia perasaan lebih tenang ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di esok hari? Nah itu juga bisa memberikan dia posisi yang lebih tenang. Kemudian di akhir adalah menanyakan keyakinan. Nah untuk menanyakan keyakinan ini adalah lebih kepada kita menanyakan tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai keyakinan kelas atau nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati dengan anak-anak. Menurut kalian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah jadi dia akan membayangkan, oh kelas ideal itu kelas yang mungkin suasananya kondusif, anak-anaknya bisa berdiskusi dengan baik, ada kerjasama ya dan sebagainya. Nah ketika anak membayangkan seperti itu, dia akan mengambil solusi-solusi yang terbaik. Jadi ini justru akan memberikan kita ya pengalaman dalam menangani anak yang bersalah pun menjadi lebih baik karakternya. Ya, jadi pada dasarnya pemberian restitusi ini adalah untuk penguatan karakter anak supaya lebih baik. Dan perlu Bapak ingat, ya Bapak Ibu ingat bahwa apa yang dilakukan anak itu pada dasarnya adalah memiliki tujuan. Anak itu berbuat salah, anak itu melakukan hal apapun itu ada tujuannya. Tujuannya tadi yang disampaikan oleh Pak Alfian ya, ada 5 kebutuhan dasar. Ya, kasih sayang, kebebasan, ya dan lain sebagainya. Artinya ada tujuannya. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk kaitannya dengan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Ya semoga Bapak Ibu ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita ibaskan dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ya untuk modul budaya positif. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu silakan ya ditanyakan, kita mungkin sebentar ya sesi diskusinya. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup ya. Nah kalau sudah cukup, nanti bisa kita lanjutkan kembali dengan kita diskusi pada saat jam istirahat ya. Kalau ada sesuatu yang memang kaitannya dengan materi-materi yang tadi kita sampaikan kurang jelas, bisa kita diskusikan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan tim saya Pak Alfian dan Bu Tini untuk sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dengan teman-teman ini memberikan dampak positif kepada kita sebagai seorang guru ya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan di sekolah ini harus berpihak kepada murid ya, bukan berpihak pada guru tapi berpihak kepada murid ya. Kita lihat filosofinya Bapak Ki Hajar Dewanta bahwa pada dasarnya pendidikan itu adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.